Dari mana Balinya? Dari Karangasem. Karangasem napi? Kecamatan Selat. Di Selat mana? Selat Dudel. Betul, di Dudel. Apa di Selatnya? Di Padang Hajinya. Oh pada ngaji? Oh pada gusi-gusi sedeman banyak? Iya, betul. Coba mana bilang air suci, saya bilang air gangar lah air suci itu. Asal lu Indonesia? Desa Batu Nangkap. Nasu Nangkap asalnya Bali? Asalnya Bali, Nusa Penida nih kan. Iya, di mana nusanya? Nusanya di mana ya? Oh, sudah mulai dah. Sedang mulai ki. Nggih. Titiang mentenang pertanyakan, titiang mengucapkan pengenjali pengerbagi umat nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan lunas segala haja peniki. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada Semton Bali Sani Wenten mendatangkan daripada narasumber yang sangat luas, sangat hebat pada hari ini. Ya, sebutkan nama dulu Pak. Jangan kehebatan saya disebutkan nama. Langsung konten pertanyaan jange. Niki nama tiang niki Bapak Made Praya saking Desa Batu Nangkap. Ya, Kecamatan Sungki Tengah. Asal lu Indonesia? Desa Batu Nangkap. Nasu Nangkap asalnya Bali? Asalnya Bali, Nusa Penida nih kan. Iya, di mana nusanya? Nusanya di mana ya? Oh, sudah mulai dah. Sedang mulai ki. Nggih. Enggak langsung ngatan nggih. Pertanyaan saya niki. Di luar tema niki. Nggih. Niki masalah kematian ataupun yang kita ketahui sekarang ini ya, mati ataupun sede kita kan kita ini hanya membakar, memulangkan ke panca mahabhuta, 5 unsur alam. Itu yang terutama yang tiang ketahui. Jadi semaraknya di desain tiang puniki, wenten Atma itu katanya bisa kehujanan, bisa dingin, bisa kepanasan, dan bisa juga tidak pernah pulang. Jadi takkan yang tiang ini terutama, apakah Atma itu yang sebenarnya? Nah, ini kan pertama, saya ini kabing kalih takkan yang tiang, niki sida, antar niki ilmu mati niki. Katanya orang mati itu minta ini, minta itu. Apakah benar narasumber seperti itu? Ya, apakah benar seperti itu? Kalau orang mati itu katanya minta ini, minta itu. Ini kan yang pertama. Saat ini kaping 3, takkan yang tidak. Kita juga minta di tiap purnama ning tilam yang mengadakan persembahyangan bersama. Purnama ning tilam. Dan purnama ning tilam di ada purnama ning tilam. Ya, purnama tilam nih. Oh, purnama tilam. Purnama tilam nggih. Nggih, mohon maaf nggih. Purnama tilam kita mengadakan persembahyangan bersama. Di tengah-tengah semaraknya daripada persembahyangan, kita mengucapkan Gayatri Mantra. Wenten seni jahil di tengah-tengah nika ada yang ngentutnya gede-gede lagi, tot entar nih. Terus Nah, tapi batal nih kita nih apa yang ngentut saja batal, apa semuanya umat nih aku melakukan trisandi nih ke batal. Nggih, wantamu nih ke aturan tidang, mereka makin langkung atau tidang matur, gang sinumpureng. bagus. Pak Terima siapa? kasih. Pak siapa? Pak Made Praya. Pak Made Praya. Nggih. Oh, Praya itu mau kemana artinya? Nggih. Praya Kijo. Ya sampai Pak Praya nggih. Iya, terima Berapa kasih. umurnya sekarang? Berapa usianya? Usia tiang 56 kain. 56 terus Nggih. sebayan nih. Nggih. Kayaknya umur itu masih muda. Apa semudah? Nggih. Apanya? Tua dari dia itu. Tua dia itu. Nah begini. Usianya sudah kolonial tapi gayanya milenial. Baiklah Pak Praya, kita jawab ya. Nggih. Pegang di seruminya. Puniki Atman itu menurut Bhagavad Gita itu bukan dibasahkan, tidak terbasahkan oleh air, tidak terkeringkan oleh angin, tidak terlukai oleh senjata sanata, ada di mana-mana, ya. Tidak terbakar, ada ya akledia aces ya. Itulah sifat Atman. Artinya Atman dalam kualitas murni. Tetapi kesadaran Atman itu kena pengaruh Pak Praya oleh kesadaran badan
yang kena hukum panas dan dingin, kemudian Atman pun lupa hakikatnya menganggap dirinya sama dengan badan. Akibatnya apa yang terjadi? Habis ngaben hanya lagi paranormal nih, bapak melebleban di pasir, kedinginan bapak nih. Padahal menurut standar prosedur suli tidak pernah membawa Atman itu ke air. Membawa ke air itu ingin mengembalikan unsur panca mahabutanya, tapi rohnya ikut ke situ. Makanya apa? Semakin bodoh yang diupacarai, semakin bodoh juga Atman, disebabkan oleh sifat pikiran dan badan itu. Sebab itu mari kita mengetahui pengetahuan agama, akan kita bawa ke situ. Nah, siapa sebenarnya Atman? Kalau dibilang percikan seperti air, ya kan begitu, bahasa Atman adalah percikan terkecil daripada Brahman. Sesungguhnya siapa si Atman? Atman adalah Brahman yang meresapi pada setiap makhluk. Karena dia meresapi, dia memasuki, dia lupa akan hakikatnya, dia sama menganggap diri dengan yang dimasukinya. Ya. Nah, sekarang mari kita buka. Kita tidak ingin membandingkan. Saya menyatakan bahwa di dalam agama Hindu Tuhan paling maha kasih. Dia agama sebelah, agama tetangga, agama saudara. Di Kristen, Yesus yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Di Islam, nabinya yang diutus. Di dalam Hindu apa? Selain awatara adalah dirinya diberikan kepada ciptaannya. Maka dijelaskan Aham Brahma Prajapita, Aham Brahma Mahatyonir. Aku adalah ayah pemberi benih. Ketika ayah, beliaulah Betara yang guru. Maka kembalinya kita juga ke Betara yang itu yang kedua. Pak Praya yang ketiga, lupa saya apa itu? Ngentut. Oh, ngentut. Kalau sengaja yang ngentut itu menyuarakan agar besar entutnya, karena sesungguhnya perilaku ngentut adalah perilaku yang mesti menganggap dirinya sebagai sebuah perbuatan yang memalukan. Ketika dia ngentut dan mengubah orang sikapnya dari konsentrasi penuh menjadi tertawa akibat kentut itu, maka Anda telah membuyarkan orang sembahyang sebanyak itu. Apa tidak bisa dicarikan jalan tersendiri? Walaupun baunya barangkali, tapi kan tidak merusak itu. Mesti bret gitu. Sedang temennya brot gede itu. Kecilkan, jepit, jetet. Artinya tidak mengganggu wilayah ruang yang lebih luas. Karena ngentut itu juga ibadah itu. Baik kok ibadah. Bayangkan kalau si ngentut bengkok basahnya. Ya enggak? Kan bisa dengan jalan yang lain kan? Saruang deh. Biarkan Anda saja yang batal. Kalau Anda sendiri mau kentut kemudian perut sakit kemudian Anda berpuasa, berarti enggak memiliki apa? Spirit roh dari puja itu. Lebih baik Anda bangun, permisi, jauhkan diri Anda. Berarti Anda aja yang batal satu, jangan membatalkan yang lain. Ya, bila perlu awang tahan deh. Tapi bermasalah juga. Kalau iya terus mencret terus kemudian. Ya, dong subuh sampai di pura kita mencet ngeletekin, apalagi kencing, berak di pura. Ingat ya, kalau tapi berak di dalam perut ini masih tersimpan, sing masalah karena ada pada ya, kalau sudah sesuatu yang tidak ada pada tempatnya, letah tadi. Oke, apa nikah Pak Praya?
Jangan sengaja membuat dagelan lelucon di tengah orang konsentrasi puja trisannya, sengaja kentutnya dibesarkan volumenya. Volume kentut kegedean. Ya. Kamu nikah nggak? Ampuran nih. Kalau begitu nanti di saudara sebelah ada jok saya nih. Ya. Bayangkan ketika begini lemas, cocok bisa ulung deh. Oke, silakan Bapak. Sosiastu dengan Bapak siapa? Nama saya Dewa Gede Rai. Dewa Gede Rai, nggih. Pekerjaan laskar tak berguna. Laskar tak berguna. Ya, bukan laskar pelangi ya, Pak? Oke. Dari mana Balinya? Dari Karangasem, Karangasem napi? Kecamatan Selat. Di selat mana? Selat Dudel. Betul, di Dudel. Apa di selatnya? Di Padang Hajinya. Oh, pada ngaji? Oh, pada gusi-gusi sedeman banyak? Iya, betul. Betul. Semua saya tahu di Bali, inggih. Ya. Jadi kan contoh nih ya, belum mati sudah jadi dewa, silakan. Silakan Pak Dewa Jirs. Yang akan saya tanyakan, singkat aja pertanyaan saya ini. Enggak, tidak usah panjang. Tadi itu nak lingsir ada nyinggung-nyinggung masalah Mahabharata. Enggak. Mahabharata. Yang jadi pertanyaan saya pertama adalah, apakah Mahabharata itu fakta sejarah Ya. atau sekedar dongeng? Oh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Sri Krishna itu apakah manusia atau Tuhan? Ya. Yang ketiga, Begawat Gita itu apakah betul wahyu dari Tuhan? Apakah tidak mungkin itu adalah hasil karya dari pengarangnya? Dalam hal ini Begawan Vyasa. Oke. Nah, cuman itu aja. Oke. Cerita Mahabharata dan Ramayana dikategorikan kitab itihasa. Pak Dewa, mari kita artikan itihasa, demikian terjadinya. Ya. Di dalam ajaran agama Hindu, ajaran kita tidak memuat fakta yang lebih penting, tapi apa sebenarnya dengan dibalik fakta. Itu namanya meta historik. Meta historik. Anggapan saya pribadi, sama dengan Usana Bali. Bagaimana seorang pengarang, faktanya ada, sekarang diberikan bumbu. Ya, makanya berkawi, diberikan bumbu supaya lebih enak dan lebih sedap. Ada beberapa tokoh-tokoh disisipkan di situ. Tapi prinsip dasarnya tidak hilang dengan Panca Pandawa tadi. Masa logika bermain, kan saya nak lo kawin ngajak 5 tokoh laki-laki. Kalau fakta sejarah mungkin tidak mungkin, tapi fakta filosofinya kan mungkin. Tadi kita buka. Oke. Jadi ide demikianlah terjadinya. Maka dua terjadi, harus kita jelaskan. Terjadi secara fakta, konseptual, dan terjadi karena konsep, gagasan. Kedua-duanya kena. Karena asal penelitian sekarang ini, di mana Bharatayuddha digelar, ditemukan zat radioaktif. Berarti perang nuklir. Perang nuklir itu siapa tuh? Brahmastra itu. Maka kalau itu kita anggap dongeng 100%, berarti Sri Krishna sebagai awatara dongeng. Oke. Nah sekarang apakah Sri Krishna itu Tuhan? Apakah dia manusia? Mari kita coba banding sandingkan dengan Yesus. Siapa Yesus Kristus? Allah benar, manusia benar. Zat ketuhanannya iya, tapi tubuhnya adalah manusia. Kalau memang beliau Tuhan, akan ada logika baru. Masa Tuhan bisa mati? Sekarang Bhagavad Gita itu apakah wahyu Tuhan? Begini Pak Dewaji, ketika Tuhan mewahyukan sesuatu, beliau tidak nyelebungkot, karena konsep pewahyuan di dalam ini ada 3 jenisnya. 1,
Tuhan hadir di hadapan manusia. Bagi yang memiliki spiritual tinggi, itu namanya darsan. Hadir dia. Yang kedua, Tuhan masuk ke dalam wilayah spirit manusia sehingga melahirkan intuisi. Banyak hal di Hindu yang tidak tersurat di dalam kitab suci, Pak Dewa. Dalam kitab suci tidak tersurat, tapi di alam catatan jagat raya ini ada. Mampu nggak kita masuk ke portal, ke wilayah perpustakaan alam semesta ini? Maka dengan Tuhan apa? Menyambungkan intuisi kita kepada Tuhan. Maka kalau Bhagavad Gita itu nilainya rendah, hanya bukan nilai spiritual, ditulis oleh Resi Uyasa yang mampu menyambungkan ke portal alam semesta. Oke. Jadi dengan demikian itu baru darsan langsung hadir Tuhan. Tapi kayaknya sulit ya Tuhan itu hadir. Akan menimbulkan satu perdebatan yang panjang. Kemudian yang kedua, masuk ke alam pikiran. Ketiga, gelombang nada. Didengar telinga, tapi bukan pendengaran biasa, pendengaran super. Swastiastu namanya siapa, Pak? Pak Are. Masalah? Pak Suara. Pak Suara, nggih. Sekarang bersuara Bapak. Nggih. Makin karena yang ketemu dengan Jeronak Lincir, beranilah yang ke depan untuk itu sangat kemulan nih. Oh iya ya. Nggih, sampun. Nggih. Terima kasih semua. Nggih, bagus Pak Suara. Hari ini dia bersuara. Kalau saya ke Kelingking Beat, ya saya lewat di 10, itu banyak saya temukan mobil mereknya BG dari Pelembangnya tuh. BG, tahu artinya BG? Pasti liung lah karet bos getah. Yang pertama, ketika kita sudah punya sanggah kemulan, perlu biar ngaitri lingga. Kalau sudah punya sanggah kemulan, lengkapi bisa menjadi trilingo, itu naik. Sudah punya kemulan, lengkapi agar menjadi trilingo, tamah kemulan dan taksu. Ya, di sini sanggah kemulan besik di Nusa kan biasa sanggah kemulan kan besik. Saya sering ke Nusa, saya sering Raja Karya baru ke Masih Banipus. Ya, selamat ya. Ada nage, tetapi spirit udah, ideologinya mungkin. Ketika ada roh pasti ada pikiran, ada badan. Di mana rohnya? Di kemulan. Di mana pikiran? Di taksu. Di mana kekuatan badan? Ada pada penglura. Jadi jadikan sanggah kemulan menjadi sanggah trilingo. Jadi jangan buat kemulan, buat trilingo lagi berarti dua kemulannya. Tumpang tindih itu. Kalau numpang aja tidak masalah, tapi kalau nindih itu yang enak. Ya, Pak Suara, kalau ada kematian tak boleh memasak di rumah, harus di luar. Karena kematian. Untuk apapun kita pinjam sama tetangga. Nah, terus nanti kalau kita minjamnya gratis nggak apa ngembaliin? Terus yang mengembalikan nanti siapa? Yang punya kematian juga kan? Pada teken. Begitu kita ke kuburan membawa jenazah, yang punya ini punya jenazah sebal nggak? Sebal. Mau pulang nggak nak ke rumah? Udah mulai ngoyong di semua. Hah? Begitu ngaben, pakai bokoran selako, bawa mas-masan semua, ya nggak? Mobil bawa ke setro, kan bawa nih. Mendak sulingnya ke ngaben, ajak ke setro sulingnya ya. Sulingnya jangan dipulangkan tunyal langsung bareng. Disinilah pentingnya kita berupacara. Ya. Tuhan itu meresapi di mana, di tempat orang sebel juga ada. Jangankan orang mati. Sananya sama ibu di WC ada betara nggak bu? Ada. Hah? Ada. Ada betara di WC? Ada. Hah? Nggak ada? Ada. Berarti Tuhan tidak maha kuasa. Ada. Ketika ini pesudu katos, aduh betara. Tetapi sembahyang kita tidak boleh di WC, dong bor boswan.
butuh kenan itu edong lah pelangkiran cuma mangku isi nyemu daleman orang nuduk nama mangku lanang mana mau pedang nengkenku lampu mati peragat gae kecek saklara celana dalam digalang biyen mawintan ku biyen mawintan adik capek ya, ya maka itu suci kan coba mana bilang air suci saya bilang air gangor air suci itu